Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Danik Gembrot. Hari ini aku lagi touring berdua aja sama Pak Su karena aku itu Jumatnya ke Blitar dulu ya teman-teman. Jadi nggak langsung ke Kediri, tapi kita jablas langsung ke Blitar karena ada satu acara kayak gitulah. Dan ini kita udah mendekati lokasi KSF 8 dan kita mau menuju lokasi. Ini aku sampai di lokasi itu hari Sabtu siang sekitar jam 12, tapi ini melipir dulu karena pas lewat itu aku lihat ada bapak-bapak penjual pentol kayak menggiurkan banget dan ternyata enak banget daripada yang lain-lainnya. Dan ini aku beli 7 ribuan sama Pak Su juga 7 ribuan, tapi banyak banget dapetnya. Terus lanjut lagi kita ke lokasi acara di Gor Jayabaya Kediri ya teman-teman. Jadi ini aku sampai sini tuh sekitar jam 12 jam 1-an lah ya teman-teman, dan udah lumayan rame. Jadi aku sama Pak Su itu mutusin buat siang ini kita muter-muter. Ini aku tuh lagi nyari tempat buat istirahat sama bangun tenda karena aku bawa tenda. Dan berhubung kita berdua, jadi kita nunggu temannya Pak Su, bukan teman aku, yang namanya aku lupa sampai siapa namanya. Pokoknya aku nunggu temannya Pak Su sampai karena beliau yang mau nyari tempat juga. Jadi ini kita muter-muter, kita lihat kondisi di area dalam ya teman-teman, dan ternyata udah rame banget. Kenapa rame banget? Karena KSF itu nggak pernah gagal sih menurut aku. Kalau ada acara KSF itu bener-bener perfect banget. Terus apa ya, dia tuh nggak monoton banget, walaupun tempatnya itu di sini-sini aja, nggak pernah pindah-pindah dan lain sebagainya, tapi keren banget sih. Dan ini setelah aku udah dapet tempat, aku lagi lihat cross ini teman-teman. Ini crossnya, teman-teman lihat sebentar ya. yang artinya Dan tadi
itu sekilas video cross yang ada di lokasi KSF 8. Jadi teman-teman, aku tuh sampai lokasi, aku benerin bangun tenda dulu, kita bersih-bersih dulu, aku mandi, Pak Su juga mandi kayak gitu. Pokoknya kita udah dapet tempat yang perfect banget, tempatnya itu depan panggung pas dan sebelah tempat tidur aku, sebelah tenda aku itu juga ada toilet umumnya. Jadi kayak pas banget, yang nggak pas itu nggak ada colokan cas-casan ya teman-teman, jadi nggak ada buat ngecas kayak gitu, nggak ada. Jadi kalau kita mau ngecas kita harus cari dulu ke warung kopi terdekat kayak gitu. Dan tapi gak apa-apa sih, enak banget, tempatnya juga adem di bawah pohon, jadi kalau siang itu nggak kepanasan dan lain sebagainya. Dan setelah aku bangun tenda sama Pak Su, kita itu muter-muter. Jadi satu hari, yang hari Sabtu itu kita muter-muter full, kita keliling-keliling, kita lihat-lihat, sekalian kita foto-foto, update status kayak gitu, kita lihat-lihat aja. Ini juga lihat kontes, ada banyak banget dah. Dan spesialnya kalau di acara KSF itu ya teman-teman, kontesnya itu pasti banyak banget. Berbagai macam Vespa itu banyak banget, dari mulai standar, ekstrim, terus sekarang itu juga ada Matic juga. Jadi kayak lengkap banget, nggak monoton banget kayak gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh selalu ngusahain berangkat kalau acara KSF. Terus ada cross juga, dan nanti juga ada dyno testnya juga. Wis pokoknya lengkap banget. Kenapa rame banget kalau acara KSF ya, karena mungkin itu ya teman-teman, plus bintang tamunya itu juga bagus-bagus, tempatnya juga enak, warga sekitarnya itu juga enak, kayak welcome banget. Dan ini aku lagi keliling-keliling, kita lagi lihat-lihat motor, siapa tahu kita ketularan punya motor kayak gitu ya teman-teman, amin. Tapi ya jangan berharap lah, pokoknya apa yang kita punya ya wis itu kita syukuri. Dan ini aku masih keliling-keliling, pokoknya satu hari, hari Sabtu itu jam 1 sampai malam aku keliling-keliling teman-teman. Jadi nanti hari Minggunya itu kita mau keluar jalan-jalan, mau cari makan juga. Wis pokoknya keren-keren banget yang di acara kontes ini. Aku tuh pengen banget, tapi ya mau gimana lagi, aku ya lihat harga yang dijual di di lapak itu, wis kaget, kayak deg-deg ser. Harga Vespa segitu wis kayak motor Matic pada umumnya ya teman-teman. Pokoknya tapi bagus sih, bagus banget, bagus banget. Tapi kalau untuk aku yang mau beli, mau menghambur-hamburkan uang, kayaknya belum dulu ya. Kita nabung-nabung dulu, kalau ada lebih baru deh kita membangun Vespa impiannya Pak Su, kayak gitu aja. Dan ini aku benar-benar berdua sama Pak Su, nggak ada yang lainnya. Tenda itu aman teman-teman, jadi aku bangun tenda itu udah aku tinggal, wes pokoknya aku tinggal, cuman aku tutup aja tendanya, terus aku tinggal keliling-keliling sampai sore, sampai malam bahkanan. Karena waktu habis maghrib itu aku cari makan sama Pak Su, plus kita mau ngecas HP kayak gitu. Jadi benar-benar aman, di dalam juga cuman ada tas, kayak nggak khawatir kalau ada barang yang hilang kayak gitu, terus nggak sama sekali, aman sentosa saja ya. Beda kayak dulu pernah aku touring pertama di KSF itu, yang KSF kedua teman-teman, itu pernah ada maling dan ditangkap terus dipukulin, wis kayak trauma. Makanya kalau kemana-kemana, touring kemanapun, aku tuh kayak sebenarnya deg-deg ser kalau mau naruh barang di tenda atau di motor kayak gitu. Tapi lama kelamaan ya wis lah ya, yang penting barang-barang yang benar-benar pribadi kayak KTP, dompet, uang dan lain sebagainya itu kita bawa kayak gitu teman-teman. Jadi kayak aman lah ya sekarang. Dan ini masih muter-muter, kenapa video aku tuh lama banget di kontes, karena sebanyak itu teman-teman, banyak banget yang aku record yang di kontes ini. Karena banyak pokoknya intinya tuh banyak banget yang keren-keren, yang bagus-bagus, jadi nggak mungkin aku videoin sedikit aja. Dan setelah ini juga aku mau keliling, kita lihat-lihat lapaknya banyak banget juga. Lah ini dia, itu Vespa yang dijual mahal-mahal banget sih teman-teman, tapi emang bagus sih, jadi ya wajar lah ya seharga segitu, dengan kualitasnya juga yang oke banget. Wis mulus banget, lebih mulus Vespa daripada muka aku teman-teman.
Ini juga ada yang jual aksesoris, sebenarnya bagus-bagus banget tapi aku nggak beli. Bagus banget, ada gelang, ada gantungan kunci dan lain sebagainya, dan kayaknya itu kayak ngerakit sendiri kayak gitu loh teman-teman. Terus ini aku juga lihat Dynatas, tapi sebentar, ini kan berhubung aku lihat Dynatasnya itu mau maghrib, benar-benar mau maghrib, kurang 20 sampai 15 menit mau maghrib, jadi cuman ada beberapa, bukan beberapa, cuman satu orang yang bisa aku record. Sebenarnya malam juga ada, tapi malam aku lagi malas ngapa-ngapain. Aku cuman diam di depan tenda sambil lihat acara di panggung kayak nyanyi-nyanyi, itu aku lihat di depan tenda aja kayak gitu teman-teman. Karena maghrib juga aku nyari makan, lapar. Terus cuacanya itu kayak dingin, mau keluar itu juga males, ya wes pokoknya aku di depan tenda. Dan setelah aku muter-muter, kita lihat-lihat apa yang perlu, terus Pak Su juga ada beli apa ya namanya, beli persnel lengkap apa, pokoknya apa nih, persnel kayak gitulah teman-teman, karena pedot punya Pak Su jadi beli. Terus ini juga ada Dynatas yang aku tadi bilang cuma satu yang aku record karena emang udah sore mau maghrib. Dynatasnya itu diberhentikan sampai setelah maghrib kayak gitu, dan setelah maghribnya itu aku benar-benar nggak lihat. Aku rebahan di tenda. Terus aku kalau lihat lihat apa namanya, lihat jamming-jammingnya itu juga di depan tenda. Makanya kayak wah, rezeki banget, padahal itu yang lainnya itu nggak boleh teman-teman. Apa, bangun tenda di depan panggung itu nggak boleh, karena emang kalau acara KSF kan membludak. Itu kalau jamming full banget, areanya jamming itu full banget. Tapi alhamdulillahnya tempat aku itu nggak digusur, plus tempat aku enak banget buat santai, buat rebahan, buat apa, so enak, pol aman, Sentosa Jaya ya teman-teman. Dan malamnya itu kita jamming-jamming aja, kita cerita-cerita aja. Ada banyak sih sebenarnya, Pak Su juga ketemu sama teman lama yang katanya anak ini, karena dia itu jauh ya umurnya teman-teman, jauh banget sama Pak Su. Anak ini tuh dulu pernah ditolong sama Pak Su buat ambil rapot. Nggak kebayang aku, zaman segitu dia itu disuruh ambil rapot. Suami aku sama Kodeng itu datang buat ambil rapot si anak ini. Jadi waktu beberapa tahun kalau ada acara di Kediri, ada touring di Kediri, itu anaknya itu nyari Pak Su, tapi nggak pernah ketemu kayak gitu loh teman-teman. Dan itu lost contact ya, dan baru tahun ini ketemu sama Pak Su. Jadi ya wes, kita bicara-bicara banyak banget Pak, terutama Pak Su. Kalau aku diem aja teman-teman, aku tuh kalau nggak kenal atau belum kenal itu pasti diem orangnya. Tapi kalau sekalinya orang baru itu aku ajak ngomong, bicaranya enak, aku juga bisa enak kayak gitu teman-teman. Pokoknya aku tergantung orangnya lah, tapi kalau nggak enak ya wis, aku kebanyakan pasti diem. Terus aku juga lihat jammingnya juga sama Jemblung, karena Jemblung jualan air mineral ya teman-teman. Jadi aku ikut di situ, aku duduk di situ. Sekalian aku gabut banget, aku motong-motongin stikernya dia aja kayak gitu ya teman-teman. Dan malamnya lagi ada lelang. Aku baru tahu kalau ada lelang, atau mungkin aku yang nggak tahu dan nggak pernah tahu. Dan ini aku first time, aku baru tahu kalau ada lelang. Dan lelangnya itu juga seru banget ternyata. Kayak walaupun itu tuh jual-jual barang, tapi kayak vibes-nya itu keren gitu loh teman-teman. Dan ternyata sampai malam sekitar jam 2 pelelangan ini tuh baru selesai, rame banget. eh yang lelang kayak hostnya ini tuh juga lucu sih, makanya kayak menarik banget kalau lihat ini tuh, kayak nggak bosan kayak gitu. Dan aku baru tahu. Dan setelah itu paginya ini yang aku tunggu-tunggu kalau ada di Kediri ya teman-teman. Berhubung yang acara merah putih yang di Simpang 5 aku nggak datang, di KSF ini tuh masih ada, ini dia, ini tuh kayak bazar makanan full. Dulu itu tempatnya di dalam gor, di satu area sama kayak acara Vespa, tapi nggak tahu kapan tempatnya itu dipindah di jalan sebelahnya gor, kayak kayak beda jalan aja kayak gitu loh teman-teman. Dan di sini tuh banyak banget, rame banget, dari mulai baju, makanan, terutama ada buah-buahan, ada sayuran, ada yang jual kayak itik, bebek, mentok, ayam kayak gitu juga ada teman-teman. Di sini tuh full banget, bazarnya itu lengkap banget. Dan
Ini yang selalu aku tuju kalau ada acara KSF teman-teman. Karena apa? Karena ya seperti itu, aku suka kuliner, suka makan, apalagi ya kalau di kota Kediri itu pasti hampir semua makanan itu murah, tapi berhubung aku itu pemilih makanan dalam tanda kutip kalau rasanya manis itu kurang suka, dan kebanyakan kalau di area Kediri itu juga manis ya teman-teman. Kalau makanan-makanannya itu kayak kurang, kalau nggak aku pilih itu ya wis aku nggak suka. Dan kalau kesini pun nggak sembarang makanan yang aku pilih, pasti udah pernah aku makan tapi tetap aku tuju kayak gitu loh teman-teman. Dan pokoknya seru banget, banyak banget. Aku juga lihat-lihat sepatu yang harga murah-murah juga, ada kayak baju, ada kayak sandal juga aku tadi lihat-lihat, tapi aku nggak beli karena nggak bisa bawanya. Kalau naik Vespa kan seperti itu ya teman-teman, nggak bisa bawa barang-barang banyak-banyak karena aku udah bawa tenda, bawa tas dan lain sebagainya. Tapi aku beli makanan, aku beli sate, karena kalau sate kan ada sambalnya, sambalnya tuh juga nggak sambal tomat, cuman sambal cabai. Jadi aku beli sate buat sarapan berdua sama Pak Su. Aku minta yang paling pedes dan satenya enak, murce banget. Dapatnya lontong juga banyak banget, aku beli dua itu 20.000 aja, tapi aku tambah lontong satu sih, jadi kayak lontongnya itu 1,5 sama bakso. Terus ini aku makan, tadi aku juga ada beli es cendol, aku ada beli lumpia favorit aku, lumpia Semarang itu jumbo banget, tapi harga 5.000, tapi jumbo banget, dalamnya juga banyak banget. Terus ada susu kedelai juga. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman, makan-makan aku kali ini sebagai penutupan touring aku. Sekian dulu video aku kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku yang pastinya ya teman-teman. Dan see you di video aku lainnya teman-teman. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Aku mau makan karena full kulineran kalau ada di Kediri juga ya. Bye bye.